Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Suwaryani Dewi Afiningrum dengan NIM akhir 081 dari kelas Elektronika Daya A. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian 3 pass to single pass cycloconverter AC to AC. Di sini saya menggunakan 3 fasa. Di sini ada input 3 fasa dan outputnya yaitu 1 fasa. Selanjutnya di sini saya menggunakan resistor yang gate-nya itu diatur, switching-nya itu diatur dengan nilai sekian 30 sampai 60, 150 sampai 180, 270 sampai 300, 210 sampai 240, 330 sampai 370, 90 sampai 120 dengan resistor bernilai 10 ohm. Saya akan jelaskan dulu apa sih itu rangkaian cycloconverter 3 fasa ke 1 fasa. Cycloconverter adalah perangkat konversi daya AC ke AC yang mengubah tegangan dan frekuensi AC masukan jadi AC keluaran dengan frekuensi yang lebih rendah tanpa memerlukan tahap tahap DC. Oke. Pengertian dari cycloconverter mengubah tegangan AC 3 fasa jadi AC 1 fasa tanpa penyiarahan DC. Di sini saya menggunakan resistor sebagai elemen penyaklaran terkendali, mampu menghasilkan frekuensi keluaran yang lebih rendah dari frekuensi masukan, mencakup 2 grup konverter terpisah, yaitu grup positif dan grup negatif. Pada rangkaian 3 fasa ke 1 fasa ini, resistor terdiri dari 3 resistor, yaitu 1, 3, dan 5, yang disusun bridge 3 fasa menghasilkan setengah siklus positif dari keluaran. Tuh, ini 1, 3, 5, siklus positif. Selanjutnya, pada siklus grup negatif terdiri juga dari 3 resistor, yaitu 3, 4, dan 6 disusun bridge 3 fasa menghasilkan setengah siklus negatif keluaran, yakni pada resistor 4, 6, dan 2 ini menghasilkan keluaran negatif. Switching kedua grup diaktifkan secara bergantian sesuai pola penyulutan untuk menghasilkan sinyal AC keluaran pada beban. Pada mode positif, ketika diinginkan setengah siklus positif keluaran hanya grup positif, resistor 1, 3, dan 5 diberikan pulsa gate, yaitu selanjutnya ketika resistor diaktifkan secara berurutan fasa yang sesuai dengan interval 60 derajat. Pada setiap waktu, beban terhubung ke fasa sumber yang saat itu nilai tegangan instan tertinggi. Ini menghasilkan tegangan keluaran positif yang terpotong dari gelombang 3 fasa masukan. Pada mode negatif, ketika diinginkan setengah siklus negatif keluaran beralih ke grup negatif, resistor 2, 4, dan 6, prosesnya serupa tapi dengan polaritas terbalik. Pola penyulutan diatur sehingga menghasilkan sinyal AC keluaran dengan frekuensi dasar yang lebih rendah. Setiap resistor dalam satu grup mendapatkan pulsa gate yang terpisah. Ya, ini pulsa gate itu maksudnya itu dari sini. Selanjutnya, pulsa diberikan pada sudut penyulutan alfa yang dapat dikontrol. Untuk menghasilkan frekuensi keluaran, pola pemicuan disesuaikan. Misal, untuk frekuensi output sama dengan V-in per 3 atau V-out sama dengan V-in frekuensi input per 2. Bergantung pada jumlah pulse per setengah periode keluaran.
Transisi antara grup positif dan negatif terjadi pada saat arus mendekati nol untuk menghindari arus non-arus sirkulasi atau current mode. Di sini perhitungan tegangan fasa masukan pada tegangan line to line-nya, yaitu VPH sama dengan tegangan line to line per akar 3. Substitusi nilai yaitu 380 per akar 3 yaitu 380 per 1,732, yakni 219,4 volt. Nilai tegangan fasa ini adalah tegangan yang digunakan oleh masing-masing resistor dalam melakukan switchingnya. Selanjutnya, tegangan dasar satu grup penyiarah, yaitu pada cycloconverter bertindak sebagai penyiarah 3 fasa terkontrol dengan 6 pulse bridge rectifier. Untuk penyiarah jenis ini menggunakan sudut penyulutan alfa. Nilai RMS komponen fundamental tegangan keluaran dapat didekati dengan rumus empiris, yaitu V01 RMS K kali tegangan line to line kali cos A. Dengan K adalah konstanta untuk konverter 6 pulse empiris berkisar 0,27 sampai 0,30. Untuk tegangan line to line-nya adalah 380 dan sudut penyulutannya adalah 0 derajat. Cos 0 derajat adalah 1. Ambil nilai K dari nilai tipikal, yaitu 0,28 kali 380 kali 1 menghasilkan 164 volt. Puncak gelombang Vout mencapai 550 sampai 600 watt dengan nilai RMS terukur itu 462,24 volt. Dengan perbandingannya adalah nilai perbandingannya adalah 2,16. Untuk gelombang masukan input pada fasa A, tegangan puncak 310 fase referensi. Untuk fasa B, tegangan puncak 310 itu tertinggal 120 derajat dari V1. Dan fasa C, tegangan puncak 310 volt tertinggal 120 derajat dari V2. Untuk hubungan matematisnya adalah VA dalam kurung T sama dengan Fm sin omega T. Di sini untuk VB itu sama dengan Fm sin omega T 120 derajat. VC dalam kurung T sama dengan Fm sin WT omega T min 240 derajat dengan Fm sama dengan PH kali akar 2 sama dengan 219,4 kali 1,414 yaitu 310 volt dengan frekuensi 50 Hz, sehingga omega sama dengan 2 pi frekuensi sama dengan 314,60 Hz per detik. Gelombang keluaran outputnya menunjukkan bentuk terpotong. Gelombang keluaran tidak sinus murni, tetapi terdiri dari potong-potongan puncak dari masing-masing fasa input. Gelombang beralih antara positif dan negatif untuk membentuk AC satu fasa. Puncak gelombang RLS mencapai 550 sampai 600 volt mengikuti envelope dari potongan-potongan fasa masukan. Nah, untuk pembentukan outputnya, lalu pembentukan gelombang keluaran itu ketika
Tiga fasa masuk selalu tersedia sebagai input grup positif dan grup negatif. Pada waktu T1 grup positif, resistor 1 dinyalakan beban terhubung ke F1 puncak positif. Pada waktu T2 akan resistor 1 akan mati, resistor 3 menyala, beban terhubung ke F3.